perbankan, ya. Jadi gunakanlah pembayaran dengan cara mentransfer, misalkan seperti itu. Jadi inilah yang diharapkan dalam proses keuangan, ya Bapak dan Ibu. Lalu pengendalian keuangan, nah ini bagaimana nantinya memilih pada saat misalkan kita memilih supplier, rekan bisnis, mitra kerja yang akan melaksanakan kegiatan di organisasi. Tadi kan seleksi yang pertama, due diligence. Nah ini sudah terima. Kemudian ada pekerjaan, ya pekerjaan ini akan kita lemparkan kepada si mitra kerja kita. Nah tentu kita harus memilih kan. Nah, mau tidak mau nantinya ini bisa melakukan dengan cara tender, lelang misalkan. Terbuka, terbatas, atau PL ya, penunjukan langsung. Nah, ini tentunya harus ada acuan, harus ada tata kelola yang mengatur sistem pengadaan barang dan jasa di organisasi Bapak dan Ibu. Nah, tentu ini sudah ada biasanya ya. Bagaimana kontraktor, pemasok atau konsultan itu tentu telah disetujui melalui proses prakualifikasi. Pada saat dia ingin memenangkan kegiatan perusahaan yang kita lakukan, nah kita lihat ya dokumen tendernya itu apakah sudah sesuai. Kemudian proses lelang yang adil, kompetitif, dan transparan. Nah, jangan dibisiki harganya dulu. Harganya segini kepada salah satu pesaing. Itu tidak sehat. Ya, artinya supaya mereka mendapatkan kesempatan ya untuk bersaing secara adil, kompetitif, dan transparan. Kemudian dipisahkan tugasnya. Siapa yang menyetujui kontrak yang berbeda dengan user. Ya, terdapat 2 orang nantinya untuk mengevaluasi lelang tersebut. Ya, tanda tangan 2 orang pada kontrak dan pada dokumen perubahannya, ya. Lalu penilaian pembayaran untuk rekan bisnis ya yang wajar atau alat proses membantu, misalkan panduan praktis dan ataupun kita punya juklak juknis ya atau surat edaran dari direksi misalkan atau peraturan direksi terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan organisasi itu boleh digunakan. Nah, itu kira-kira ya Bapak dan Ibu. Kemudian penerapan pengendalian anti penyuapan ya. Nah, kalau kita punya anak usaha, nah biasa BUMN ini punya anak usaha nih. Kalau di salah satu BUMN bukan lagi anak, sampai cicit pun ada ya. Dari cucu perusahaan ya, anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit perusahaan, di bawah cicit itu saya tidak tahu pun ada juga di situ ya. Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan juga ya. Harus ada komitmen juga dari anak perusahaan atau dari mitra kerja. Ya, mitra kerja perusahaan juga mereka harus punya komitmen. Makanya pada saat mereka diterima, itu fakta integritas salah satu kewajiban yang harus mereka tanda tangani. Yang kedua nantinya ya tentu ada penilaian-penilaian khusus ya Bapak dan Ibu pada saat kita menginginkan mereka ya berkomitmen ya apakah nanti dilampirkan kebijakan ya salah satunya kebijakan tentang SMAP. Nah, itu harus mereka punya ya. Kalau tidak bisa sampai proses sertifikasi, cukup kita mintakan mereka punya kebijakan SMAP. Nah, ini nanti dilampirkan ya pada saat proses tender itu silahkan. Jadi di situ ada komitmen. Kalau tidak ya cukup menandatangani fakta integritas pada saat proses tender. Jadi fakta integritas pada saat menjadi supplier itu pada diseleksi, nanti di sini dibuat lagi pada saat mereka akan mengikuti lelang ataupun tender ya Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini salah satunya ya tentu uji kelayakan ya untuk memastikan supaya si rekanan tersebut memang sudah terdaftar, sudah dipilih ya. Kemudian punya komitmen untuk melaksanakan kegiatan pengendalian anti suap ya dan mau menerapkan pengendalian anti suap. Nah, ini tentu salah satu yang kita minta dari mereka. Selama proses lelang juga diharapkan mereka mau berkomitmen. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian implementasi ya dari prosedur yang ada ya, kontrak yang sudah dijalankan. Jadi organisasi harus menerapkan prosedur yang mensyaratkan rekan bisnis ya. Ini nanti kalau ada muncul suap, nah kita ada tindakan. Apakah nanti kita putuskan
kontraknya atau kita hentikan sementara kontraknya ya supaya mereka mau melakukan perbaikan kinerja terlebih dahulu ya. Jadi ada upaya kita nantinya kalau misalkan terjadi potensi-potensi yang bisa menimbulkan penyuapan. Maka kita membuat yang namanya prosedur pengendalian rekan bisnis ya, kita harus atur di situ ya Bapak dan Ibu. Nah, hadiah kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa ini kalau di kita lebih dikenal dengan istilah gratifikasi. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada aturan-aturan berapa gratifikasi yang diperbolehkan. Sebenarnya ada ketentuan kalau di KPK itu di bawah 1 juta ya itu diperbolehkan ya Bapak dan Ibu. Tetapi ada organisasi yang benar-benar menolak, tidak diperbolehkan menerima walaupun ketentuannya adalah di bawah 1 juta. Nah, kalau dikumpul-kumpul nanti bisa saja lebih dari 1 juta kalau seandainya pemberiannya lebih dari 1 kali. Makanya nih gratifikasi ini bisa pisau bermata dua ya, Bapak dan Ibu. Ya, karena segala bentuk gratifikasi harus dilaporkan. Nah, organisasi harus ada prosedur tentang gratifikasi ini, mencegah tawaran penyediaan atau penerimaan hadiah ya, apakah hadiah, hiburan atau jeep ya, kemurahan hati, adanya tiket perjalanan misalkan ya, atau informasi rahasia ya tentang tender dan sebagainya ya, atau keanggotaan klub misalnya, ini kan sering kan, atau pelatihan. Nah, ini banyak bentuk-bentuk gratifikasi. Maka ini sebaiknya dicegah ya. Karena sudah ada aturan di Undang-Undang 31 itu tentang pasal 21B dan 12C. Ada kewajiban ya. Nantinya kita melaporkan gratifikasi ke KPK maksimal 30 hari ya. Jadi nanti KPK menetapkan apakah barang tersebut, uang tersebut itu dikatakan korupsi atau bukan. Itu yang menentukan adalah termasuk suap atau bukan, yang menentukan adalah KPK. Ya, jadi tugas kita adalah melaporkan, bisa secara online ya atau melalui dari satuan pengawas internal di organisasi Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ketika uji kelayakan ini ya, misalkan daripada kegiatan organisasi ini ya, ada yang ternyata tidak bisa kita kelola ya risikonya, maka ini harus kita bisa lakukan upaya pengendalian, ambil tindakan ya. Ketika ada satu kegiatan penyuapan yang berjalan ya, atau upaya mencoba dilakukan kegiatan penyuapan ya, kemudian organisasi tidak dapat atau tidak ingin menerapkan peningkatan pengendalian anti penyuapan, maka ambil tindakan ya, apakah kita akan mengakhiri, menghentikan, menunda atau menarik secepatnya dari transaksional tersebut atau dari kontrak tersebut. Ya, kalau itu yang lama. Kalau yang baru, lakukan usulan transaksi kontrak baru ya. Proyek aktivitas atau berhubungan baru, tunda atau tolak untuk melanjutkan. Jadi ada upaya kita. Karena ternyata setelah kita lakukan kegiatan ini, muncul upaya penyuapan. Nah, mau tidak mau, organisasi harus melakukan tindakan. Ya, Bapak dan Ibu. Kalau kontraknya sudah berjalan, ya ikuti yang di atas. Kalau kontraknya baru mulai, ya ikuti yang di bawah. Ya, itu kira-kira. Nah, meningkatkan pedulian. Nah, ini diharapkan ya organisasi, seluruh karyawan yang ada di organisasi itu mau meningkatkan kepedulian terhadap sistem manajemen anti penyuapan. Dengan cara apa? Nah, dibuatlah sistem WBS ini, whistleblowing system, atau sistem pelaporan atau pengaduan pelaporan ya penyuapan. Nah, silakan di beberapa perusahaan ini dibuat dalam bentuk aplikasi ya, silakan aplikasi. Jadi Bapak dan Ibu tinggal masuk. KPK juga bisa kita ngelaporkan ya. Kalau ada dugaan penyuapan, biasanya kita ngelapor melalui aplikasinya KPK. Kalau perusahaan mungkin ada aplikasi perusahaan. Kalau tidak ada ya mungkin kita susunlah prosedurnya yang memudahkan untuk melakukan proses ya pengaduan. Yang jelas harus diizinkan pelaporan tanpa nama atau anonim ya. Bisa juga dengan nama, tetapi tim WBS-nya ini harus bertanggung jawab, jangan sampai ada kebocoran. Kemudian mendorong dan membuat orang untuk melaporkan dengan itikat baik. Ya, kadang
Orang tidak senang aja mau melaporkan. Nah, ini resiko juga pada saat kita membuat aplikasi WBS dan pengaduannya sering beragam-ragam ini ya modelnya ya. Lalu melarang pembalasan dan melindungi mereka yang membuat laporan dari pembalasan ini. Kalau ada yang melaporkan ini harus kita jaga ya kerahasiaan ya namanya. Jangan sampai dia ini diketahui oleh terlapor. Biasanya terlapor ini akan berbagai upaya ya supaya mengancam dan sebagainya. Lalu membuat personil menerima saran dari orang yang tepat. Apa yang dia harus dilakukan jika terjadi kasus ini ya. Apakah nanti akan dilakukan investigasi lebih lanjut. Biasanya diverifikasi dulu bukti-buktinya ya, ada foto, ada rekaman, ada video. Nah, itu biasanya diverifikasi terlebih dahulu ya. Setelah dipastikan kebenarannya baru masuk kepada proses investigasi lebih lanjut. Nah, ini masuk di sini. Jadi kalau sudah ditemukan dugaan penyuapan, maka masuklah kepada investigasi dan penanganan penyuapan. Nah, maka dibuatlah prosedurnya. Nah, bagaimana cara penanganannya itu silahkan organisasi membuat. Ada yang membuat melakukan verifikasi selama 30 hari. Setelah dilakukan verifikasi, lalu dilanjutkan dengan melaksanakan investigasi. Nah, pada saat melakukan investigasi ditemukan dugaan penyuapan, nanti dilaporkan kepada pimpinan ya manajemen. Kemudian manajemen yang memutuskan apakah hasil investigasi ini akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib misalkan, atau nanti diputuskan untuk dilakukan sanksi internal perusahaan. Nah, itu kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi metodenya, caranya tentu setiap organisasi berbeda-beda. Yang paling penting buatlah prosedur bagaimana investigasi dan penanganan penyuapan. Ya, kira-kira seperti itu caranya. Nah, selanjutnya kita melakukan evaluasi dan peningkatan. Ya. Nah, nanti setelah kita menjalankan sistem ya, sistem manajemen anti penyuapan, lalu sistem ini tentu kita pantau, kita ukur, kita analisa. Ya, sasaran-sasaran daripada kinerja ya SMAP tadi, ya, sasaran SMAP tadi ini harus diukur. Nah, ini tentu dengan pemantauan, pengukuran, analisa. Kemudian aplikasi WBS yang kita punya itu juga kinerjanya efektif atau tidak, itu juga harus kita ukur, kita pantau. Ya, kinerjanya seperti itu. Hasil investigasi ya dari pelaporan WBS tadi itu juga harus kita pantau, kita ukur, kita analisa dan evaluasi kinerjanya. Kemudian sistem manajemen yang kita punya ya, ini juga harus kita lihat kinerjanya, tentu dengan cara melaksanakan audit internal ya. Sistem manajemen apapun untuk mengukur kinerjanya adalah dengan melaksanakan audit internal. Nah, audit internal ini sama dengan persyaratan ISO yang lain. Ya, ini tentu ada jadwalnya, ada personilnya, ya. Kemudian pelaksananya berbasis risiko, ya. Artinya kalau risikonya kecil terhadap penyuapan, nah itu boleh dilakukan tidak usah setahun sekali. Tetapi ada area-area yang sangat berpotensi, ya, terjadinya risiko penyuapan, ya Bapak dan Ibu bisa lakukan setiap periode minimal setahun sekali atau minimal setahun sekali, ya per semester juga boleh dilakukan, ya. Jadi ingin melihat sejauh mana ya sistem manajemen anti penyuapan ini benar-benar efektif berjalan di organisasi kita, kira-kira. Setelah kita melakukan tinjauan manajemen, setelah melakukan audit internal, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan terhadap hasil audit internal, baru kita lakukan tinjauan manajemen. Ada perbedaan ya antara ISO 9001 dengan SMAP. Ya. Kalau di 9001 itu tinjauan manajemennya cukup satu kali ya, Bapak dan Ibu. Itu namanya tinjauan manajemen. Kalau di SMAP nanti ada 3 kali tinjauan manajemen. Ingat ya, tinjauan manajemen tidak harus dilakukan dengan rapat. Sering kita berasumsi bahwa tinjauan manajemen kita lakukan dengan rapat tinjauan manajemen. Boleh tidak dengan rapat tinjauan manajemen. Yang penting ada agenda dan sebagainya, itulah yang nantinya harus dilakukan peninjauan manajemen. Yang pertama, tinjauan manajemen puncak. Ya, manajemen puncak meninjau SMAP secara berkala. Ya, artinya minimal setahun sekali. Nah,
agendanya ada di bawah ini. Nah, agenda inilah yang nanti diikuti ya, status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya. Kalau baru pertama ini berarti tidak ada. Kemudian isu tadi ya, isu internal dan eksternal yang terkait dengan klausul 4.1 itu dibahas, masih relevan enggak dengan kondisi yang sekarang. Kalau enggak, Bapak dan Ibu silakan untuk mengganti isunya. Ya. Kemudian informasi kinerja, ya, ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang sudah dilakukan. Lalu di mana hasil pemantauan dan pengukurannya, ya. Kemudian hasil-hasil pelaksanaan audit yang sudah kita lakukan. Kemudian bagaimana kegiatan laporan penyuapan, ya. Lalu investigasinya atau penyelidikannya, apakah ditindaklanjuti laporan penyuapan tersebut. Kemudian sifat dan tingkat risiko penyuapan organisasi, apakah semakin naik atau sudah mulai terjadi penurunan. Kemudian tindakan atau mitigasi yang sudah dilakukan terhadap hasil risiko penyuapan tadi, ya. Kemudian saran-saran perbaikan atau peluang peningkatan berkelanjutan. Nah, setelah dilakukan tinjauan manajemen puncak, hasilnya nanti dilaporkan kepada Dewan Pengarah, ya Bapak dan Ibu. Tinjauan manajemen puncak dan tinjauan manajemen Dewan Pengarah ini boleh disatukan. Pertama, lakukan dulu tinjauan manajemen puncak, baru hasilnya dibahas lagi di tinjauan Dewan Pengarah. Ya, boleh disatukan dalam satu waktu atau terpisah juga boleh. Silakan. Ini sama ya, dilakukan secara berkala sama ya setelah tinjauan manajemen puncak. Nah, ini meninjau lagi hasil dari tinjauan manajemen puncak dan tinjauan dari fungsi kepatuhan anti penyuapan. Nah, jadi ini sebenarnya bertingkat ya Bapak dan Ibu. Jadi kita dapat informasi yang lain juga boleh untuk dijadikan tinjauan di Dewan Pengarah. Nah, ini ada bukti semua. Nah, kemudian tinjauan fungsi kepatuhan anti penyuapan. Sebenarnya ini dulu yang pertama, ya. Ini dulu dilakukan, baru dilakukan tinjauan manajemen puncak, baru dilakukan tinjauan manajemen atau tinjauan Dewan Pengarah, ya Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi karena klausulnya seperti ini, dia terbalik ya. Nah, fungsi kepatuhan anti penyuapan ini harus melakukan tinjauan secara berkala. Jadi tim yang dibentuk tadi ya, ini melakukan tinjauan secara berkala ya. Apakah risiko penyuapan register atau identifikasi risiko penyuapan yang sudah Bapak dan Ibu buat itu efektif ya untuk mengelola risiko penyuapan di organisasi. Kemudian diterapkan ya secara efektif. Nah, ini dilaporkan pada tentang waktu terencana ya pada panitia ad hoc ini jika ada ini sebenarnya. Dewan Pengarah, manajemen puncak atau komite dari Dewan Pengarah atau manajemen puncak jika ada. Kalau tidak ada dua cukup ya, Dewan Pengarah dan manajemen puncak. Ya, terkait kecukupan dan penerapan dari SMAP termasuk hasil investigasi dan audit. Ya. Nah, yang terakhir adalah tindakan perbaikan, ya ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan atau tindakan korektif. Nah, jika terjadi ketidaksesuaian atau terjadilah penyuapan atau potensi yang sudah istilahnya sudah terjadi sebenarnya. Kan tindakan perbaikan ini sudah terjadi ya. Kita harus bereaksi ya bagaimana upaya kita untuk mencegah jangan sampai ini menjadi lebih fatal akibatnya. Maka Bapak dan Ibu harus bereaksi. Lalu bagaimana mengendalikan, memperbaiki dan menangani akibat atau konsekuensi dari penyuapan tersebut. Ya. Kemudian kita melakukan evaluasi ya, kebutuhan tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian ya agar mencegahnya terulang atau terjadi di tempat yang lain. Jadi di satu departemen terjadi jangan sampai ini muncul di banyak departemen di organisasi, akibatnya nama baik organisasi akan jatuh ya. Tentu meninjau ketidaksesuaian ya, apa yang menjadi ketidaksesuaian tersebut. Lalu kita melakukan investigasi untuk menentukan akar penyebab. Nah, metodenya kan menggunakan 5 whys ya, familiar efek analisa, menggunakan diagram tree, itu adalah metode-metode yang bisa Bapak dan Ibu gunakan atau metode lain yang kita pahami ya dalam mencari akar penyebab ketidaksesuaian. Kemudian menentukan jika ketidaksesuaian serupa pernah ada atau dapat secara potensial terjadi. Apakah mungkin ini pernah
dulu pengalaman-pengalaman sebelumnya, supaya akar penyebabnya dapat dilihat terlebih dahulu, kemudian kita ambil kesimpulan perbaikannya. Kemudian menerapkan tindakan perbaikan, ya, lalu meninjau efektivitas penerapan tindakan perbaikannya. Nah, upaya-upaya perbaikannya seperti apa? Kemudian membuat perubahan, apakah prosedurnya ini salah, ya, tata kelolanya tidak baik atau gizi-gizinya mungkin tidak berfungsi, tidak berperan, sehingga ini kita harus ubah, kita perbaiki. Nah, itu tentu setelah dari hasil investigasi ini kita bisa lakukan perubahan-perubahan. Ya, ini informasinya harus ada, ya. Nah, organisasi yang terakhir ya harus terus-menerus meningkatkan yang pertama ya kesesuaian terhadap SMAP. Jadi upayakan sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan standar ISO 37001 ini bisa kita terapkan dengan baik. Kecukupan ya, kecukupan terhadap SMAP-nya ya, atau sistem manajemen anti penyuapan. Dan yang terakhir adalah efektivitas dari penerapan SMAP-nya. Inilah yang diharapkan. Jadi continual improvement-nya atau perbaikan berkelanjutannya bisa terus-menerus organisasi lakukan. Oke, materinya sampai di sini, Bapak dan Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau hal-hal lain bisa kita diskusikan bersama-sama. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan moderator ya Pak. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya. Ya, halo. Bapak dan Ibu. Apa? Taruh sini bukan. Ya, suara. Ya. Ya, Pak. Untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan tentang materi hari ini, mungkin bisa ditanyakan langsung ya ke Pak Indra Gunawan. Kita kasih waktu. Mungkin nih, ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas, yang ketinggalan barangkali, yang belum sempat mengikuti, boleh bertanya langsung ke Pak Indra Gunawan. Ya. Halo, ya silakan. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai sistem manajemen anti penyuapan. Ya, untuk sekedar informasi pada Bapak dan Ibu semuanya, mungkin ada yang mau untuk mendapatkan materi hari ini dan e-sertifikat kita kenakan biaya ya, ada Rp100.000 untuk materi dan e-sertifikat yang akan kami buatkan khusus untuk Bapak dan Ibu semuanya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang mau materi hari ini, modulnya dan e-sertifikat, bisa chat ke saya atau admin dari Firma Solusindo yang lainnya yang Anda kenal. Biaya modul dan e-sertifikat seharga Rp100.000. Oke, untuk pertanyaan apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas karena ketinggalan beberapa materinya, silakan ditanyakan langsung ke Pak Indra Gunawan. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Saya Mahadewa dari Jawa Barat, Majalengka Jawa Barat. Nah, mohon izin bertanya Pak. Tadi untuk menghindari penyuapan ada sistem tender dan sistem langsung. Apakah sistem langsung itu bisa mengarah ke penyuapan juga, artinya tidak sehat juga ya Pak? Satu itu. Kedua, perihal tadi gratifikasi Pak, katanya kalau di bawah 1 juta itu boleh Pak. Nah seandainya itu fee itu apa dikategorikan gratifikasi atau tidak ya Pak? Oke. Terima kasih Pak. Ya Pak,
Yang pertama tadi mengenai PL ya, penunjukan langsung. Nah ini memang dilema ya Pak, di beberapa organisasi juga melakukan ini ya dengan nilai tertentu, mungkin di bawah ketentuan yang diterapkan ya di pemerintah juga diatur berapa nilainya yang boleh dilakukan PL. Jadi sifatnya ini apa namanya, boleh dilaksanakan di organisasi. Tentu dengan persyaratan ya kompetensi dari penyedia jasanya itu memadai, memungkinkan. Ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan pekerjaan ini hanya khusus tertentu yang bisa dilakukan oleh penyedia jasa tertentu. Jadi tidak semua bisa melakukan kegiatan PL ini. Jadi artinya terbatas untuk mencari penyedia jasa. Nah, mau tidak mau organisasi harus memilih ya untuk melakukan kegiatan pengadaannya dengan cara PL. Nah, ini memang rentan terhadap korupsi ya, Bapak dan Ibu. Makanya upaya ini dihindari ya, kalau memungkinkan ini dihindari dengan mencoba mencari pembanding, misalkan lebih dari satu ya yang akan ditunjuk sebagai penyedia ya PL, pengadaan langsung atau pengadaan langsung ini. Jadi kita tunjuk lebih dari satu mitra kerja. Nah, ini untuk menghindari terjadinya korupsi. Nah, kemudian masalah gratifikasi tadi ya mengenai fee. Kalau ada niatan itu sudah sama dengan korupsi ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada niatan fee kita katakanlah gratifikasi itu ada niatan karena kepentingan ya. Kalau ada kepentingan niatnya karena ada niat seperti itu sudah masuk kategori korupsi atau penyuapan ya Bapak dan Ibu. Jadi gratifikasi ini sebenarnya diperbolehkan sepanjang tidak ada kepentingannya ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau tidak ada kepentingan boleh kita melakukan gratifikasi, tetapi nilainya di bawah 1 juta. Misalkan ada kegiatan apa perkawinan ya, keselamatan, kemalangan, nah itu diperbolehkan Bapak dan Ibu ya. Karena itu tidak ada niatan dari kita untuk istilahnya ya supaya si yang melakukan apa atau yang melakukan kegiatan pesta atau ada kemalangan atau apa itu ya, itu tidak ada niatan dari kita adanya timbal balik kan seperti itu. Tapi kalau sudah ada niatan ya kita memberikan dalam bentuk seperti yang tadi Bapak sebutkan itu udah sama dengan kegiatan suap ya Bapak dan Ibu. Jadi gratifikasi itu belum tentu korupsi, tetapi suap sudah pasti korupsi. Nah, itu kira-kira penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu. Ya, silakan. Mungkin ada yang lain? Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan yang lain. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan yang lain atau Pak Mahadewa sudah cukup jelas dengan jawaban Pak Indra tadi? Alhamdulillah cukup Pak. Tapi Cukup ada ya. satu lagi untuk SEMAP ini apakah diharuskan atau tidak Pak? Misalkan satu perusahaan kami ini belum melaksanakan SEMAP, apakah diharuskan oleh pemerintah gitu Pak? Ya. Nah kalau memang diharuskan prosedurnya seperti apa Pak? Oke. Terima kasih. Kalau sekarang ini sudah mulai mengarah ya Pak. Kalau Bapak saya nggak tahu usaha Bapak ini dalam bidang apa ya. Kalau sekarang jasa konstruksi itu sudah mulai diarahkan untuk menerapkan SEMAP ini. Walaupun belum sampai nanti proses sertifikasi, minimal SOP-SOP yang tadi saya sebutkan sudah mulai disusun. Nah, itu tujuannya. Kebijakannya sudah ada, SOP whistleblowing-nya sudah ada, investigasi penyuapannya sudah ada. Jadi beberapa penerapan dari pasal 8 yang ada di ISO ini sebaiknya sudah mulai diterapkan di organisasi, walaupun organisasi belum sampai menuju ke proses sertifikasi. Itu kira-kira dia. Ya Pak? Siap. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya, mungkin ada yang lain? Silakan Bapak dan Ibu. Ya, apakah ada yang lain? Bapak dan Ibu sekalian untuk pertanyaannya?
Cukup mungkin Pak. Ya, mungkin sudah ini ya. Sudah cukup. Ya, silakan Pak Moderator. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya ingatkan kembali untuk Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semuanya, jika ada yang ingin membuat sertifikat dan mendapatkan modul, boleh langsung diisi ya. Tadi sudah saya umumkan di chat, harganya Rp100.000 mendapatkan modul dan sertifikat yang akan kami kirimkan ke pembayaran. Itu. Oke, baik. Terima kasih. Jika sudah cukup jelas, dapat kita akhiri webinar gratis hari ini, pemahaman ISO 37001-2016 tentang anti penyuapan. Kepada Pak Indra Gunawan, saya ucapkan terima kasih atas materi ini. Mungkin kedepannya kita bisa ketemu lagi dan dengan materi yang berbeda tentunya. Oke, untuk teman-teman sekalian, kita akhiri webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang.